Selamat pagi Pak Simamora. Selamat pagi Bu Bakara. Terima kasih Pak buat penerimaan saya di sekolah Bapak ini. Eh, Kedatangan saya ke sini Pak, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait kepemimpinan Bapak di sekolah ini jika Bapak tidak keberatan dan memiliki waktu luang. Apakah Bapak bersedia Pak? Oh ya, bisa Bu, ada waktu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, di dalam satuan pendidikan terkadang akan ditemukan beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi bertentangan dengan nilai kebajikan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Sebagai seorang pemimpin, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan cara yang benar dan cermat agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya dengan mengidentifikasi kedua kasus tersebut yaitu dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Bila perlu, saya akan mengadakan pendekatan secara personal. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka pemetaan jenis kasus tersebut akan lebih mudah. Untuk itu, perlunya pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kasus. Sebuah kasus dapat dikatakan sebagai dilema etika jika masalah yang tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial kepada orang lain. Dan sebaiknya jika kasus dihadapi melanggar hukum dan menimbulkan keresahan, dapat dikatakan sebagai kasus berujuk moral. Kasus bujukan moral. Oh, baik Pak. Selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap sama-sama benar tersebut. Apakah hal tersebut berbenturan dengan kepentingan perorangan atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebajikan berupa kebenaran atau kesetiaan? Melibatkan rasa adil atau belas kasihan? Akankah berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Kalau begitu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebelum mengambil keputusan, saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya akan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa suara hati dan kenyataan berupa penalaran dan fakta harus sejalan untuk memilih keputusan yang paling kecil kerugiannya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik atau dengan kata lain kepentingan orang banyak yang didahulukan. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir berupa kebaikan untuk semua orang, berpikir berbasis peraturan yang ada, dan berpikir berbasis rasa peduli sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta berupa data-data yang akurat dan temukan peluang
berupa jalan keluar atau solusi yang terbaik. Lalu dibuatlah keputusan. Keputusan tersebut perlu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu dapat terlihat. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menemukan inti pokok permasalahan tersebut dan berpikir secara objektif. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, terkadang hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut sepenuhnya. Proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri. Serta untuk tetap menjadi teladan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Luar biasa, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak jalankan? Oke, jadi tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Tetapi akan lebih baik untuk sesegera mungkin diselesaikan. Jangan ditunda. Kemudian prioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Oh, jadi memang tidak ada jadwal atau tata kelola tertentu ya, Pak ya? Iya. Langsung penyelesaian secepat mungkin, sesegera mungkin, demikian ya, Pak ya? Iya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa ini, Pak, yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor yang paling penting yaitu komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, mengadakan pendekatan secara personal, serta dapat mendengarkan tentang apa yang terjadi. Itulah yang menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Oh, berarti di pengomunikasian yang baik ya, Pak ya, dengan Iya, Bu. sesama warga sekolah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika, Pak? Iya, dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal untuk dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Luar biasa, Pak, perbincangan kita hari ini. Terima kasih, Pak, sudah berbagi pengalamannya pada setiap pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini. Terima kasih juga waktunya, Pak Simamora. Ya, sama-sama Ibu. Saya mohon pamit ya, Pak ya. Ya, Ibu, ya, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang Ibu Samosir. Selamat siang. Bisa minta waktunya sebentar, Bu, untuk kita berbincang-bincang atau
sekedar ngobrol-ngobrol tentang kepemimpinan Ibu di sekolah ini. Boleh. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Eh, Kalau tidak keberatan mohon dijawab ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti yang kita ketahui bersama, satuan pendidikan itu memiliki warga sekolah yang beragam. Sangat wajar apabila ada masalah atau kasus dilema etika yang biasanya datang ketika adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah atau pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian menjadi isu bentuk ketidaknyamanan serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah ataupun disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam hal ini menyikapi hal tersebut akan melakukan pemilihan kasus terlebih dahulu, termasuk dilema etika ataupun bujukan moral, kemudian melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Dan saya akan menggali fakta-fakta berupa data-data yang akurat serta mengasumsikan bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan dengan baik hanya dengan komunikasi berupa pendekatan personal dan koordinasi. Kemudian saya akan memutuskan dengan mempertimbangkan serta meminimalisir dampak negatif dari keputusan dan tak lupa memaksimalkan hasil yang terbaik untuk semua orang yang menjadi warga sekolah ke depannya dari keputusan tersebut. Oh, luar biasa ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu ya. Ada dua kepentingan, misalkan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut tentu saja saya lakukan dengan pendekatan personal, komunikasi dan koordinasi, karena seyogyanya pemimpin itu hanya menentukan dengan mengambil keputusan, akan tetapi data referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan haruslah kuat. Ya Bu, luar biasa ya sekali cara Ibu melakukan pendekatan tadi ya Bu, pendekatan personal, komunikasi dan koordinasi. Iya. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang selama ini saya lakukan, prosedurnya yang pertama menentukan kasus tersebut, kemudian menggali informasi tentu saja berupa data yang akurat, kemudian melakukan koordinasi tadi dan menjalin komunikasi personal dengan unsur-unsur yang terkait dalam kasus tersebut. Menggali informasi berdasarkan data yang ada berupa kebenaran terkait kasus tersebut yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Luar biasa Bu. Kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana kebenaran atau kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Demikian Bu. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, saya rasa senantiasa kita tidak bisa menghakimi ya. Semuanya berdasarkan fakta, bertindak berdasarkan fakta, kemudian menggali informasi serta menjalin komunikasi sehingga itu menjadi referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Oh, berarti Ibu ini bertindak berdasarkan data begitu ya Bu ya? Betul. Jadi
menurut Ibu ini Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Tantangannya ada, dan tantangannya itu biasanya pada mengajak warga sekolah untuk ikut bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil, dan mungkin saja keputusan itu tidak bisa memuaskan semua orang, akan tetapi paling tidak keputusan yang sudah diambil merupakan keputusan yang terbaik lah untuk semua warga sekolah. Iya ya Bu. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola gitu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensinya sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi lingkungan kerja tentunya. Nah, berarti menyelesaikan masalah secara spontanitas lah itu ya Bu Iya, ya. betul. Ya, tanpa penjadwalan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa ini Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu tidak ada yang khusus, akan tetapi melibatkan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan untuk menggali informasi. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik, tentunya saya lebih memahami konteks permasalahan yang ada. Setelah itu lebih lagi menggali informasi. Setelah itu tentu saja mendapatkan atau memiliki data yang akurat. Kemudian koordinasi dan komunikasi berupa pendekatan personal sangat penting, lebih memahami pendekatan personal, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, hal itu juga untuk memperbanyak referensi. Baik Bu, bincang-bincang kita hari ini sudah selesai. Terima kasih buat waktunya Ibu Samosir. Senang berjumpa dengan Ibu, senang mengobrol-ngobrol dengan Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali.